Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman, kau tetap sukacita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Mau sesulit, serumit, sesukar apapun persoalan yang kau hadapi, percayalah bahwa engkau tidak seorang diri, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman, yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kedamaian, ketenangan, kasih, sukacita, hikmat daripada Allah diberikan dalam hidup teman-teman, sehingga engkau bisa menyelesaikan persoalan demi persoalan dengan baik. Dan satu saat kelak engkau akan melihat bahwa Allah yang engkau sembah dan saya sembah adalah Allah yang hidup, Allah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, yang selalu bersama-sama dengan kita di dalam setiap musim hidup kita. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Love is verb. Kasih adalah kata kerja. Demikian kata John Mayer dalam lagunya, dan sebuah film dibuat di tahun 2014 dengan judul yang sama. Pada dasarnya ungkapan ini memberitahukan kepada saya dan teman-teman bahwa kasih sejati seharusnya ditunjukkan dalam tindakan nyata, bukan teori semata, bukan juga kata-kata belaka. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Karena apa? Karena Alkitab sendiri berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Teman-teman, hukum terutama dan pertama di dalam Alkitab menegaskan bahwa kasih itu melibatkan keseluruhan hidup saya, hidup Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Namun terkadang kita merasa bahwa menunjukkan kasih itu kepada orang lain itu sangat amat melelahkan dan sia-sia saja. Apalagi ketika orang lain salah menilai perbuatan kasih kita. Belum tentu juga tindakan kasih saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dihargai atau membawa dampak yang kita harapkan. Tapi kita harus ingat bahwa segala pembicaraan tentang kasih hanyalah omong kosong belaka ketika tidak didasari oleh tindakan nyata. Namun tindakan kita atau tindakan nyata kasih itu harus didasari pada alasan-alasan yang benar. Jika didasari dengan alasan-alasan yang keliru, maka itu sama buruknya dengan kita tidak melakukan tindakan kasih. Sebab Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya
bagiku. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Ingatlah ini bahwa sangat mungkin orang berbuat baik kepada orang lain tanpa didasari oleh kasih. Tapi orang yang memiliki kasih di dalam hidupnya akan selalu melakukan tindakan kasih. Atau orang yang memiliki kasih di dalam hidupnya, ia akan selalu berbuat baik dan memberi kepada orang lain. Teman-teman, kasih itu lebih dari sekedar tindakan, lebih dari sekedar keinginan-keinginan berbuat baik yang hanya sebentar, yang bertahan sebentar saja. Alkitab mengajarkan banyak hal tentang kasih ilahi, kasih yang sejati. Dan biarlah hal-hal yang akan dibahas pada pagi hari ini yang menjadi dasar untuk kita melakukan tindakan kasih kepada orang lain. Yaitu hal pertama adalah karena kasih berasal dari Allah. Alkitab berkata, kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat yang ke-16. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah buah roh yang dihasilkan ketika saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memberi diri dipimpin olehnya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Dan alasan yang kedua atau dasar yang kedua adalah kasih adalah alasan yang menggerakkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bertindak. Kita membaca bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kasih menggerakkan Allah untuk mengaruniakan, atau dengan kata lain, kasih membuat Allah, menggerakkan Allah untuk memberikan anaknya, anak satu-satunya, yaitu anak kepunyaan Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan, diberikan kepada kita bukan karena saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita layak untuk menerimanya, tapi semata-mata karena kasih-Nya kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tindakan Allah ini bukan karena saya dan teman-teman baik adanya, tetapi tindakan Allah semata-mata didasarkan pada kasih-Nya yang tidak berubah dan kasih-Nya yang kekal. Teman-teman, kasih Allah adalah alasan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk berbuat baik kepada orang lain, mengasihi mereka supaya mereka juga dapat mengenal Allah dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Dan jika bukan kasih yang menjadi alasan untuk kita bertindak, maka apapun alasan itu, maka dia akan hilang dan lenyap adanya. Dan dasar yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi, menunjukkan kasih kita kepada orang lain? Karena apa? Karena kasih mengalir dari sukacita mengenal Allah dan menaati Dia. Mustahil menjadi orang yang penuh kasih di luar Allah. Karena kasih bersumber dari Allah.
ketika saya dan teman-teman tidak memiliki sukacita bersekutu dengan Allah atau berhubungan akrab intim dengan Allah, masuk di dalam sebuah hubungan dengan Allah, bagaimanakah mungkin kita bisa memiliki kasih-Nya? Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, tekun memikul salib dan mengarahkan pandangannya pada sukacita yang disediakan bagi Dia. Sukacita apa? Sukacita untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya. Tindakan kasih-Nya mengalir dari sukacita, mengetahui bahwa Bapaknya berkenan terhadap tindakannya itu. Betapa perlu saya dan teman-teman kita memandang teladan Yesus Kristus ketika kasih kita menjadi lemah dan kebaikan kita yang kita tunjukkan menjadi terasa sia-sia. Semoga Allah menolong kita agar saya dan teman-teman terus bertumbuh dalam kasih. Dia mengaruniakan kepada kita sukacita untuk terus tinggal di dalam Dia, sumber kasih yang sejati, untuk menikmati persekutuan dengannya sebagai harta terbesar dalam hidup. Sebab hanya dengan demikian kasih Allah, kasih yang sejati mengalir di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Dan kasih kita juga kita salurkan kepada orang lain. Entah itu kepada keluarga, kepada sahabat, kepada rekan kerja, atau setiap orang yang Allah izinkan hadir di dalam perjalanan hidup saya, dalam perjalanan hidupmu, dan dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya ini juga menjadi doamu, dan biarlah Tuhan memampukan kita untuk terus hidup dalam kasih dan mengekspresikan kasih itu di dalam setiap tindakan kita kepada orang lain. Amin. Selamat beraktivitas, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan bila ada program vaksinasi di tempatmu, mari ambil bagian. Dan dengan demikian teman-teman bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga mereka yang kita sayangi di rumah. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.